Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Zara Nadifa and I'm CTC students from BEC. And now I want to teach you about present perfect. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu present perfect? Apa kalian pernah dengar itu present perfect itu apa? Nah, jadi present perfect itu untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu tetapi masih berdampak hingga saat ini. Nah, biasanya itu present perfect tuh kayak keterangan waktunya tuh nggak jelas guys. Jadi walaupun udah terjadi di masa lampau, ya sudah terjadi di masa lampau, tapi dia tuh kayak keterangan waktunya nggak jelas. Jadi kalau semisal ada keterangan waktu kayak yesterday, last night, this morning, itu masuknya ke simple past, bukan present perfect gitu ya guys. Nah, untuk rumus-rumusnya nih ada yang positif. Nah, yang rumus yang positif itu seperti ini ya guys. Jadi subject plus have atau has plus verb 3. Nah, kalian ngerti nggak sih penggunaannya have sama has itu kapan? Kapan kita gunain have, kapan kita gunain has? Jadi kita gunain have ketika subjeknya itu I, you, we, they. Jadi kalau subjeknya I, you, you, we, sama they, kita menggunakan have. Tapi kalau subjeknya she, he, sama it, kita gunanya has. Seperti itu ya teman-teman, penggunaan antara have sama has. Nah, setelah have atau has ada verb 3 nih ya. Nah, jadi contohnya itu seperti ini ya teman-teman. I have eaten breakfast. Nah, ini contohnya kayak gini ya guys. Untuk I itu sebagai subjek. Have itu kenapa kita pakai have? Karena dia itu subjeknya I ya, jadi I itu pakai have. Ini untuk auxiliary-nya. Dan eaten itu bentuk ketiga dari verb eat ya. Jadi verb 3-nya dari eat. Verb satunya itu kan eat ya. Terus because itu objek. Objek. Nah, ini buat yang positif teman-teman ya. Terus untuk yang negatif sama aja kayak positif, cuma untuk have sama has-nya ditambahin not. Nah, haven't sama hasn't ini adalah singkatan dari have not sama has not. Nah, kita pakai contoh seperti ini ya. Ini ada she sebagai subjek. Kita pakainya hasn't karena dia itu subjeknya she ya teman-teman. Ingat she itu pakainya has. Nah, jadi ini kita pakai hasn't ini buat auxiliary-nya. Dan taken itu verb 3 dari take. Ini verb 3-nya. Nah, seperti ini untuk contoh yang negatif. Lalu kita lanjut ke yang interrogatif. Nah, interrogatif itu auxiliary-nya selalu di depan ya teman-teman. Jadi auxiliary dulu, have atau has, lalu plus subject, plus verb 3. Jangan lupa tanda tanya ya. Nah, ini karena aku pakai contoh subjeknya tadi you, subjeknya itu you, maka kita pakai auxiliary-nya itu have. Ini. Nah, ini buat subjeknya. Dan ini bentuk verb 3 dari speak. Jadi ini objeknya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi di present perfect itu verbnya pakai verb 3 semua ya teman-teman. Ada eaten, ada taken, sama spoken. Oke, kalau kita udah bahas tentang rumus-rumusnya nih, sekarang kita bahas time signalnya. Karena pasti semuanya tense itu punya time signal ya teman-teman. Tapi di sini aku cuma punya 3 contoh ya. Itu ada already, ada just, sama yet. Kalau yet ini khusus buat yang negatif. Already artinya sudah, just artinya baru saja, dan yet artinya belum. Nah, bagaimana cara penggunaannya ini? Penggunaannya tuh mereka setelah have ya teman-teman. Buat yang 2 ini itu setelah have. Tapi kalau buat yet itu ditaruh paling belakang. Contohnya kita taruh di sini ya. Coba kita contoh pakai yang just. Nah, ini kita bisa
tulis I have. Atau sini aja kita tulis contohnya teman-teman. Ini buat contohnya tuh I have just eaten breakfast. Nah, jadi just itu ditaruh setelah have ya. Just ditaruh setelah have. Buat yang lihat gimana? Nah, yang lihat itu taruhnya paling belakang kayak gini ya teman-teman. Contohnya, sorry. She hasn't taken a shower yet. Nah, ya itu ditaruh di paling belakang ya. Kayak gini kalau pakai yet ya, dan ini kalau pakai yang just. Oke. Segitu saja teman-teman. Aku harap kalian semua paham sama materi yang aku jelasin hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin aku ngajarinnya kurang jelas ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.